prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba padamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia. Terima kasih saya sampaikan yang sebesar-besarnya karena Bapak dan Ibu guru hebat telah bersedia memenuhi undangan saya untuk bersama-sama mendengarkan materi tentang tugas saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 1 Kabupaten Bulukumba. Dan pada kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang telah memberikan ruang kepada saya dan sekaligus memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada rekan-rekan Bapak guru hebat karena bersedia memenuhi undangan saya untuk bersama-sama yang nantinya kelak kita akan berkolaborasi bersama untuk menjawab tantangan dari diseminasi budaya positif. Sebelum kita masuk pada materi, alangkah baiknya kita berdoa bersama agar ilmu yang kita peroleh pada hari ini ada saatnya sehingga pada saat mengaplikasikan kepada anak-anak bisa dengan mudah terbentuk karakter mereka pada budaya positif ini. Dan doa akan dipimpin oleh saya. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Nah, di sini kita sering mendengar tentang kata budaya positif. Dan pada dasarnya budaya positif ini telah kita laksanakan di sekolah kita dan otomatis budaya-budaya ini ada harapan atau ada karakter yang kita inginkan dari penanaman budaya tersebut. Nah, sebelum kita lanjut di sini ada pertanyaan pemantik. Bapak Ibu bisa lihat di atas. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Menurut Bapak, hukuman ini apakah betul ini hukuman dapat mendisiplinkan anak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan segala hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin. Misalnya kita anak-anak ini dihukum positif, membersihkan halaman atau dapat meningkatkan disiplin positif. Setuju atau tidak? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak? Setuju. Ada yang bisa Bapak Ibu berkomentar dari ini misalnya yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ada yang bisa berkomentar kenapa Bapak dan Ibu setuju bahwa hukuman ini dapat mendisiplinkan anak? Hargai potensi tingkatan. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang dilakukan. Yang pertama itu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Saya rasa tergantung dari pribadi masing-masing. Ada sebenarnya anak yang membuat masalah hanya untuk menarik perhatian gurunya. Kemudian ada juga memang anak yang membutuhkan memang hukuman supaya disiplin dalam melaksanakan kewajibannya di sekolah. Berarti ada hukuman karena anak-anak ini melanggar karena dia dalam bentuk mencari perhatian. Kemudian ada hukuman yang di sini untuk memberi efek jerah pada anak-anak. Mungkin seperti itu. Ya, terima kasih atas komentar yang diberikan oleh Pak Agus. Lanjut ya. Nah, sebelum saya lanjut materi, kalau yang tadi itu adalah pertanyaan pemantik untuk lebih membakar semangat kita hari ini, kita dulu bikin sejenak. Kalau saya mengatakan guru, Bapak dan Ibu bertepuk tangan 2 kali. Bisa? Guru! Guru!
5 posisi kontrol, dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, inilah yang akan kita bahas satu persatu. Lanjut. Untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Nah, yang kita bahas pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, sebelum kita lanjut pada disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal, yang perlu kita pahami pertama di sini adalah perubahan paradigma. Nah, perubahan paradigma ini tentu adalah perubahan pola pikir. Nah, sebelumnya karena di sini kita berpasangan, kita dulu akan melakukan kegiatan seperti ini. Ya, jadi di ilustrasi kegiatan ini, misalnya Bapak Ibu di sini menulis di sebuah secari kertas adalah barang berharga yang Bapak Ibu miliki. Bapak Ibu miliki, kemudian barang itu digenggam masing-masing. Nah, barang itu digenggam masing-masing. Nah, sekarang tugas Bapak dan Ibu guru adalah bagaimana caranya merayu orang tersebut untuk membuka kepalan tangannya dengan berbagai cara. Coba kita ilustrasikan, bisa Pak Agus dengan Pak Kepala mengilustrasikan kegiatan ini? Silakan. Anggaplah memegang benda berharga yang ada di tangan yang digenggam. Ya. Bisa menghardik, bisa pemaksaan nih. Boleh. boleh. Apa yang ada saya akan ambil, walaupun tidak mau saya paksa. Oke, terima kasih Pak Agus ilustrasinya. Nah, sekarang, kalau misalnya kita dipercayakan untuk memegang sebuah rahasia, apakah kita akan memberikannya kepada orang lain? Meski dibujuk atau dihardik, diancam, apakah tetap akan memberikan benda tersebut? Begini, Ya. secara pandangan saya sebagai orang, kita sebagai manusia, kalau seperti itu berharga sekali. Kalau memang dibutuhkan oleh orang yang kita sayang juga, kita bisa berbagi. Itu bagi pandangan saya pribadi. Dan ini terlepas dari kedua pandangan tersebut. Berarti, kalau iya. terlepas dari itu, kalau terlepas dari kedua pandangan itu, saya tidak mau berbagi. Berarti itu adalah sebuah Ego saya sih kalau itu tanggung tanggung jawab. jawab saya. Ini adalah sebuah tanggung jawab. Kebetulan kalau memang ada pihak dua di antara itu yang kita sayangi memang, dan itu dia perlukan, saya kasih. Kecuali kalau memang untuk saya dia di luar dari itu ekspektasi itu saya pertahankan sampai bagaimana. Iya, terima kasih untuk Pak Agus. Kita apresiasi tepuk tangan dulu untuk Pak Agus. Iya, jadi kita di sini adalah bercerita tentang tanggung jawab. Iya. Nah, selanjutnya kita sudah membahas tentang apapun yang terjadi kita tidak akan memberitahukan rahasia kita kepada orang lain. Itu jadi di sini menandakan bahwa yang bisa mengontrol adalah diri kita sendiri. Tidak bisa orang lain memaksa atau mengintervensi kita terhadap apa yang dilakukannya untuk meminta dari rahasia yang telah kita sembunyikan. Jadi di sini perubahan paradigma stimulus respon menurut teori kontrol, siapakah sesungguhnya yang memberikan atau yang memiliki kontrol? Nah, yang pertama di sini stimulus responnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Pasti kita pernah berpikir bahwa saya akan mengubah pandangan ini harus jadi sama saya. Berarti kita di sini berusaha untuk mengontrol orang lain, tapi belum tentu orang lain itu mau mengikut dengan kita. Nah, di sini dari kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu
dari dalam. Ya, inilah yang akan kita bentuk karakternya anak-anak agar memiliki motivasi dari dalam dirinya. Artinya dia memiliki kesadaran sendiri untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya tanpa paksaan. Jadi harus memunculkan motivasi intrinsik. Kemudian nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh anak Indonesia dan saat ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yaitu ini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering sekali mengajarkan di kelasnya ini tentang lagu profil pelajar Pancasila. Boleh kita nyanyikan sama-sama Bu untuk lebih menguatkan lagi nilai-nilai kebajikan universal. Oke, 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi Bapak Ibu ya, supaya lebih dipahami lagi. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Ternyata lagu ini sudah familiar sekali dan saya yakin sudah dinyanyikan di kelas masing-masing. Sekarang kita lanjut. Ya. Nah, setelah kita membahas tentang disiplin, nah inilah yang menurut saya paling inti, yaitu hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, menurut Bapak dan Ibu yang mana kaitannya dimaksud dengan hukuman? Mana hukuman itu? Ya, membuat pelanggaran yang besar. Nah, hukuman itu adalah sesuatu yang pasti terjadi dan biasanya berhubungan dengan fisik. Iya. Jadi hukuman itu adalah sesuatu yang pasti terjadi. Iya. Nah, sebelum kita membahas tentang hukuman, penghargaan dan restitusi, ini dari Bapak pendidikan kita, Hayat Yangkara di sini, sesuai dengan arah dari kurikulum Merdeka. Di sini Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi dia memerintah sendiri. Berarti kalau memerintah di
Misalnya seperti ini, ada anak didiknya, bapak dan ibu lupa membawa PR, ini yang sering sekali terjadi di kelas. Nah, kita tanya, kenapa bisa dia lupa PR-nya? Nah, bisa jadi anak-anak seperti ini mengatakan, buku saya bercampur dengan bukunya adik, sehingga pada saat saya sekolah, guru berangkat ke sekolah sehingga saya tidak sempat membaca apakah ini buku yang saya bawa ini adalah buku saya atau tidak. Nah, kita tanya anak-anak lagi, apa kira-kira solusinya untuk masalah ini? Bisa jadi itu anak-anak itu berkata bahwa saya akan menulis saya dan nama saya pada buku supaya tidak salah buku. Berarti dia sudah mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Ya, memperbaiki hubungan. Artinya kita dekati dengan diri kita. Biasanya kan ada anak yang selalu mencari perhatian. Ya, kita dekati. Selalu membuat masalah padahal dia mau diperhatikan sama gurunya. Dia mau mencari perhatian sama temannya. Jadi kita di sini adalah memperbaiki hubungan kita dengan mereka. Dianggap ini siswa kita adalah teman. Teman yang artinya membutuhkan bantuan kita jika mengalami masalah. Kemudian yang di sini adalah yang ketiga adalah ciri dari restitusi itu adalah tawaran. Kita menawarkan, bukan paksaan. Misalnya, pokoknya kau tidak selesai PR hari ini, kerjakan juga sekarang di luar. Berarti itu termasuk paksaan. Nah, berarti di sini tugas kita sebagai guru adalah harus menawarkan sesuatu yang sifatnya membuat anak itu tidak menjadi pendendam. Karena saya pernah mengalami waktu kecil ada seorang guru yang membunuh saya dan tidak menceritakan kebenarannya apakah saya yang bersalah atau tidak, lalu ketika saya langsung dicubit atau dipukul. Berarti itu akan membekas di hati saya. Berarti anak itu akan menjadi pendendam. Atau jadi sekarang karena kita sudah belajar tentang positif, setidaknya bapak dan ibu harus ekstra hati-hati memilah dan mencari tahu mengapa anak tersebut melakukan pelanggaran. Kemudian yang keempat adalah restitusi, menuntut untuk melihat ke dalam diri. Ya, jadi seolah-olah itu menuntut kita menuntut anak-anak. Menuntut. Jadi menuntut di sini adalah mengarahkan, ya, mengarahkan anak-anak kita. Kemudian di sini adalah mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh adalah restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita di sini yang kita bentuk adalah karakternya. Jangan sampai kita menghukum anak-anak, tetapi kita menciptakan karakter anak pendendam. Wah, tidak selalu anak pendendam. Itu bos selalu kata kriteria. Jadi jangan menciptakan karakter yang mendendam, ya. Nah, karena tindakan itu bisa saja menjadikan karakter anak-anak itu menjadi mendendam. Kemudian yang kedelapan adalah restitusi ini berfokus pada solusi. Solusi itu berarti mencari apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi masalah. Jangan seperti pengadaian ya, mencari masalah tanpa masalah. Di sini adalah mengatasi masalah, solusinya. Jadi di sini ada siswa kita berdiskusi apa kira-kira yang bisa dia lakukan untuk mengatasi solusi dari perbuatan yang mereka lakukan. Kemudian yang ke-9 adalah restitusi mengembalikan murid berbuat salah pada kelompoknya. Artinya di sini ketika murid berbuat salah dan mengakui kesalahannya, mereka bisa kembali ke kelompoknya dan berhati-hati untuk berbuat, tidak lagi melakukan kesalahan yang sama. Oke? Oke, lanjut nanti. Iya. Sekarang keyakinan kelas. Kalau saya melihat di kelas 133 ini sudah rata keyakinan kelasnya, tetapi masih menggunakan kata peraturan kelas. Nah, sekarang agar lebih dimantapkan hati untuk menerapkan budaya positif, maka kata kesepakatan kelas atau peraturan kelas sekarang berubah menjadi
Kalau kita mengatakan mengangkat kata keyakinan, berarti kita akan bersungguh-sungguh melaksanakannya. Nah, sebelum kita lanjut ini, lanjut dulu. Nah, ini dia. Mengapa tidak peraturan saja yang dilakukan? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, ini yang saya jelaskan. Nah, mengapa seperti ini? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya. Mengapa? Karena kalau kita tidak memakai helm berarti kita melanggar. Nah, sedangkan kita di sini yang diharapkan di sini adalah adanya perubahan karakter. Artinya ada motivasi intrinsik dari dalam diri kita untuk tetap menggunakan helm. Nah, ini biasanya berlaku di kota-kota. Kalau di desa ini kayaknya untuk motivasi intrinsik menggunakan helm ini ada sebagian orang tertentu saja. Nah, kemudian di sini, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak ini pada saat COVID ya. Nah, karena kalau misalnya kita tidak menggunakan masker, berarti kita bisa saja tertular. Bisa tertular. Tapi kalau kita bilang kita yakin memakai masker, berarti kita sudah menjaga kesehatan kita. Jadi ini dari kata peraturan ke menjadi keyakinan adalah kita berubahnya menjadi kalimat positif. Yang menjadi kalimat positif sehingga selalu memunculkan motivasi intrinsik dari dalam diri kita. Jadi di sini mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Oke, jadi saya rasa antara peraturan beralih ke keyakinan Bapak dan Ibu sudah. Ya, jadi saya juga sangat berharap guru-guru kelas di SD 195 juga bisa membuat keyakinan atau peraturan kelas. Tetapi peraturan ini jangan ibu guru dan bapak guru
Itu merupakan maksudnya keyakinannya itu berupa apa? Mari kita buka. Tanggung jawab. Jadi dari peraturan selalu mengembalikan buku kita ubah menjadi kalimat positif menjadi tanggung jawab. Coba yang kedua baikkan. Dilarang mengganggu orang lain. Arti kira-kira apa nih keyakinan di sini?
Ini kan ada kan di sini kan di sini. Di sini 10 menit. Ini ada kesepakatan 10 menitnya. Mungkin ini berarti ini sudah ada perjanjian kesepakatan sebelumnya terlambat 10 menit. Berarti di sini adalah harus ada konsekuensinya, ada hukumannya. Sedangkan ini yang push up di sini, hukuman di sini kasus saya mengatakan tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini guru diminta, ini katanya guru diminta, berarti diminta. Nah, guru ini artinya dia menghukum langsung. Jadi ingat saja kalau hukuman berarti kalau hukuman itu serta merta, tidak ada pemikiran tak langsung dibilang yang terlama langsung menyatu di dalam dan di luar kelas. Tapi kalau konsekuensi di sini adalah sifatnya sementara dan diberikan pilihan. Ya, oke lanjut. Oke, di sini adalah hukuman dan konsekuensi. Hukuman di sini adalah ini Bapak Ibu yang perlu pahami untuk lebih membedakan yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi. Mau tidak mau harus dihukum. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi adalah sesuatu yang harus terjadi. Ini menyakitkan karena dihukum. Ini cuma sesuatu harus terjadi, tetapi tidak menyakitkan. Nah, kemudian yang kedua, anak akan membenci kedisiplinan. Misalnya dia terlambat, langsung disuruh berdiri di depan kelas, berarti dia di sini membenci kata disiplin. Kemudian di sini konsekuensinya adalah anak akan menghargai disiplin. Mengapa dikatakan menghargai disiplin? Karena sudah ada kesepakatan. Kalau melanggar akan diberi hukum. Hukuman ini konsekuensi karena diberikan pilihan. Melanggar berarti dihukum. Iya. Kemudian kalau hukuman dipaksa. Kalau ini stimulus tanggapan, artinya stimulus di sini kita cari dulu letak kesalahannya. Stimulus dulu dicari dulu, kemudian kita tanggapi apa kira-kira hukuman yang tepat untuk pelanggarannya. Tapi kalau hukuman langsung dipaksa anak. Kemudian di sini hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Nah, di sini menyakiti diri sendiri, dia benci, ada rasa benci di hatinya. Nah, kemudian mendorong anak mudah menyelesaikan diri. Karena dia sudah tahu konsekuensinya pelanggaran yang saya lakukan, otomatis dia dengan sukarela melakukan konsekuensi yang telah disepakati. Kemudian di sini adalah konsep diri yang buruk, kemudian di sini adalah konsep diri yang baik. Artinya di sini konsep diri yang baik karena kalau ada konsekuensi, otomatis anak akan berhati-hati untuk melakukan pelanggaran. Nah, lanjut, anak belajar menyembunyikan kesalahan. Nah, di sini pasti anak akan berbohong kalau dirasa mendukung, pasti berbohong. Kemudian di sini anak belajar akan mematuhi peraturan. Dan ini marah, rasa bersalah. Nah, ini anak ini juga ini merasa dipermalukan kalau biasa dimarah-marah di depan temannya. Merasa dipermalukan dan merasa tidak dihargai. Sedangkan ini konsekuensi adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Misalnya, biar karena begini, tapi sementara waktu. Iya, lanjut. Nah, ini dia. Kita sudah masuk kepada restitusi. Restitusi tadi adalah pemecahan masalah sendiri. Nah, hukuman sesuatu yang terjadi yang menyakitkan. Konsekuensinya adalah sesuatu yang terjadi. Kemudian di sini restitusinya adalah merupakan pilihan. Ya, jadi di sini kalau di hukuman ini dia tindakan negatif. Kemudian kalau konsekuensinya netral, tidak positif, tidak juga negatif. Kemudian kalau di restitusi di sini adalah positif. Artinya di sini setiap anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru mengidentifikasi dulu kenapa anak-anak ini melakukan pelanggaran ini. Pasti mereka ada alasannya. Jadi ini di sini nanti akan saya bagikan ini materinya supaya Bapak dan Ibu sambil duduk-duduk di rumah dipelajari yang mana kayak yang dimaksud dengan identitas gagal. Identitas gagal ini di hukuman, kemudian identitas sukses pada saat untuk mendisiplinkan anak itu ketika kita menerapkan konsekuensi dan restitusi. Jadi mulai dari sekarang Bapak dan Ibu saya mohon agar setiap ada masalah-masalah yang terjadi di kelas kita harus selesaikan dengan konsekuensi pilihan dan
tapi jalan yang ditempuh adalah salah. Kemudian, ya, di sini kebutuhan kita adalah rasa kasih sayang dan diterima. Ya, pasti setiap manusia itu membutuhkan kasih sayang seorang suami, kasih sayang anak kepada ibunya atau ibu kepada anaknya. Nah, kemudian di sini adalah penguasaan. Kita di sini kebutuhan manusia adalah ingin berkuasa. Ingin berkuasa berarti kita ingin memerintah. Kalau kita memerintah berarti kita sudah dianggap berkuasa. Jadi pada dasarnya manusia juga itu ingin penguasaan. Dalam rumah tangga pun ada penguasaan. Misalnya istri yang lebih mendominasi atau suami lebih mendominasi. Di sini penguasaan. Istri tidak mau jadi istri, tidak mau jadi pilih suami. Di sini adalah penguasaan. Nah, kemudian ini juga anak-anak ini kebebasan. Ingin kebebasan. Rasa ingin bebas. Kemudian di sini adalah kesenangan. Ingin kesenangan. Lanjut. Ya, ini yang saya maksud 5 posisi kontrol yang harus dimiliki guru. Lanjut. 5 posisi kontrol yang harus dimiliki guru. Yang pertama yaitu posisi kontrol penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrol teman. Yang keempat, pemantau. Dan posisi kontrol manajemen. Nah, setelah saya mengikuti pendidikan di guru penggerak dan mempelajari tentang 5 posisi kontrol ini, ternyata selama ini saya berada pada posisi kontrol penghukum dan pembuat merasa bersalah. Saya jarang menjadi posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Nah, kalau guru penghukum menghati, menunjuk-nunjuk, adakah di antara yang di sini Bapak ini menjadi posisi kontrol penghukum? Tidak menyapu ini. Kemana apa kerja begini. Berarti itu adalah posisi kontrol penghukum. Kemudian kalau pembuat merasa bersalah. Nah, kenapa kita begini? Nah, baru saja ini keluar dari kelas berkelahi lagi. Nah, berarti ini adalah pembuat merasa bersalah. Saya kecewa sama kamu. Ini membuat merasa bersalah. Kemudian menjadi teman. Kalau menjadi teman di sini, kalau saya yakin Bapak dan Ibu guru sudah memposisikan dirinya menjadi teman. Jadi ini pada dasarnya ini kita sudah memiliki semua. Sudah memiliki. Ketika kita di kelas, otomatis kita menjadi temannya siswa. Pada saat proses belajar mengajar, pasti kita menjadi temannya siswa. Kemudian pemantau, menghibur dan mengukur. Ini pemantau ini biasanya kita membanding-bandingkan sama siswa kita. Kemudian di sini manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, selanjutnya kalau posisi guru penghukum, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Siapa yang pernah melakukannya? Nah, sadar sendiri. Berarti itu posisi penghukum, posisi kontrol penghukum. Kalau membuat merasa bersalah, sudah saya kasih tahu, jangan bertengkar sama temannya. Berarti itu posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Kemudian teman, ayolah lebih lakukanlah demi Bapak dan Ibu. Kemudian pemantau adalah apa peraturannya? Dia identifikasi hukuman apa yang akan diberikan setelah menganalisis atau mengidentifikasi masalah. Kemudian identifikasi di sini manajer adalah apa yang kita yakini, apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki dari kesalahan. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat di atas yang manakah di sini yang termasuk posisi kontrol penghukum, posisi kontrol pembuat merasa bersalah, posisi kontrol teman, pemantau, dan manajer. Oke, lanjut. Jadi sebentar ada sesi tanya jawabnya ya Bapak dan Ibu ya. Oke, lanjut. Sekarang pernyataan yang memposisikan apakah ini adalah posisi kontrol guru. Silakan diperhatikan di atas. Nah, sekarang kira-kira saya kecewa sekali sama kamu. Berarti ini posisi kontrol apa kira-kira? Berarti di sini adalah pembuat merasa bersalah.
Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang kali ini? Pengukur itu yang 5 posisi kontrol. Pengukur, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, atau pemantau. Yang kita lihat, pemantau. Oke, pemantau. Lanjut. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Dari 5 posisi kontrol tadi. Oke, manajer. Ya, lanjut yang terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Kira-kira. Coba dulu. Ya. Beres. Kamu tahu. Artinya kita sudah bisa memahami 5 posisi kontrol guru. Jadi kita ingatkan kembali 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Dan yang harus kita miliki sebagai seorang guru adalah yang ini. Teman, pemantau, dan manajer. Sedangkan mungkin dikurangi membuat merasa bersalah dan penghukum. Nah, inilah yang menjadi tugas kita untuk bisa menempatkan posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Lanjut. Iya. Nah, di sini setelah kita mengetahui posisi kontrol di sini, peraturan, kemudian dari peraturan itu kita menjadi pemantau. Pemantau artinya di sini adalah kita yang akan menjadikan masalah itu, ya. Jadi pemantau. Kemudian konsekuensi dan pemberian hadiah. Kemudian di sini adalah dari setelah kita beralih dari kata ini konsekuensi atau pemberian hadiah bergerak menjadi nilai-nilai, kemudian kita menjadi manajer, kemudian kita memperbaikinya. Lanjut. Ya, segitiga restitusi. Kita sudah masuk pada saat akhir yaitu segitiga restitusi. Nah, di sini segitiga restitusi di sini adalah menyelesaikan masalah. Nah, di sini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Misalnya ada anak-anak lupa bawa PR-nya atau terlambat akan masuk kelas. Ditanya, bagaimana kabarnya? Sehat? Jam berapa tidur tadi malam? Berarti itu adalah menstabilkan identitas. Jam berapa tidur tadi malam? Berarti dia terlambat. Ditanyakan kenapa dia terlambat berarti. Jam berapa sih dia terlambat tidur tadi malam? Nah, kemudian setelah menstabilkan identitas, di sini adalah kita validasi kebutuhannya. Nah, setelah divalidasi kebutuhannya, di sini menyampaikan keyakinan kelas yang telah disepakati. Lanjut baiklah. Nah, sekarang di sini adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini adalah kata-kata yang sering dipakai untuk menstabilkan identitas jika siswa mengalami masalah. Misalnya, berbuat salah itu hal manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu guru juga pernah bersalah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Sehingga ini untuk menstabilkan identitas. Nah, jangan kamu salahkan dirimu terus menerus. Apakah kamu akan bersikap baik pada dirimu sendiri? Lanjut baikkan. Sekarang untuk memvalidasi kebutuhan, kata-kata yang sering guru ucapkan. Kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tetapi kamu tidak melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukannya. Jadi yang saya bilang memvalidasi kebutuhan. Pasti ada alasannya. Anak-anak ini dia berbuat sesuatu. Diambil punya temannya pasti dia ada alasannya. Lanjut Pak. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang telah kita buat ini seperti tanggung jawab, tepat waktu. Ini dia kata-kata nilai-nilai universal yang telah kita sepakati. Kemudian apakah kamu rasakan apa yang kamu rasakan setelah berbuat salah? Pasti anak-anak itu akan merasa bersalah dan akan berusaha memperbaiki kesalahan. Tadi dibaikkan. Ya, nah ini intervensi untuk kita di sini tentang materi budaya positif. Ini adalah apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Pasti ini kita sering tanyakan kepada anak-anak. Nah, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kapan kamu siap mulai? Peraturan apa yang telah kita terapkan di kelas? Jadi kata-kata ini adalah kata-kata intervensi yang sering kita
gunakan untuk menstabilkan, untuk memvalidasi kebutuhan, serta untuk menyelesaikan masalah pada setiap masalah yang terjadi baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Lanjut Michael. Sekarang kita refleksi. Sebelum kita lanjut ke refleksi, saya membuka sesi pertanyaan kepada Bapak dan Ibu Guru. Jika ada hal-hal yang ingin disampaikan tentang penyampaian materi yang saya bawakan tadi, silakan. Iya, silakan. Saya sebagai kelas, sebenarnya kita tidak bisa memberitahukan kepada siswa siswa-siswi sampai otomatis kan kalau kita kasihkan dia PR dikerjakan di rumah kan materi yang ada di sekolah tidak selesai. Bila kita di sekolah seharusnya kita kita harus memberikan tugas setelah selesai materi. Kan kalau kita berikan dia PR kan seperti ini Pak, kerjaan di sekolah yang belum selesai dilanjutkan di rumah. Ini termasuk hukuman konsekuensi atau restitusi yang ada hukumannya. Ya, oke. Saya sudah menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Haikal. Kalau di sini yang ditanyakan ke Pak Haikal itu lebih ke tugas terstruktur dan tidak terstruktur. Mungkin ini tidak didapatkan di bangku kuliah Pak Haikal. Kalau yang terstruktur dan terstruktur. Kalau yang tidak terstruktur ini adalah pekerjaan sekolah yang tidak selesai dibawa pulang ke rumah. Tetapi kalau terstruktur itu adalah kita memberikan khusus tugas, tetapi memang dilaksanakan di rumah. Ya. Jadi dibedakan itu adalah tugas yang tidak selesai dibawa pulang ke sekolah, berarti itu tidak terstruktur. Yang rencananya selesai di sekolah, tetapi tidak selesai maka harus dilanjutkan di sekolah, di rumah. Tetapi kalau terstruktur betul-betul tugas itu dikhususkan dikerja di rumah. Kalau tugas itu jadi bisa saja itu dari terstruktur berubah menjadi tidak terstruktur. Ketika tidak selesai berarti pulang menjadi tidak. Seperti itu Pak Haikal. Kalau Pak Agus bagaimana Pak Agus? Yang perlu saya tanyakan mungkin sesuai dengan apa yang ada di kelas saya. Dia yang atur sendiri, kemudian konsekuensinya bukan saya bersama teman, setidaknya yang mengerjakan hari dan kita kerja ada setidaknya dikasih hukuman sosial ya, setidaknya hidup tidak memasukkan pilihan makanya sanksi sosial sehingga Iwan pun belum saya rasa hukuman yang tidak sendiri itu yang membuat saya satu dengan siswa saya sekarang. Iya, terima kasih Pak Agus, luar biasa sekali bahwa sesungguhnya Pak Agus sudah menerapkan keyakinan kelas. Tetapi akan lebih bagus lagi Pak jika ada kita pajang di kelas. Ada siswa Sudah ada? Iya, sudah. Berarti alhamdulillah sudah dilaksanakan Pak ya tentang keyakinan kelas. Jadi setiap saat ketika dia melihat langsung, oh ternyata saya tidak boleh ini, saya tidak boleh ini. Jadi gunanya itu memang dipajang di kelas supaya diingatkan siswa setiap saat agar tidak berusaha tidak melakukan pelanggaran. Jadi saya minta juga untuk rekan-rekan yang lain, sekarang kan tidak usah cetak mahal-mahal, ada kita bisa buat sendiri, kita bisa buat sesuainya. Bahkan kalau bisa lagi kita buat di kampak lebih bagus lagi. Baru kita cetak dan kita pajang di kelas. Iya, masya Allah luar biasa. Berarti itu semua kreativitas yang perlu diapresiasi Pak ya. Sekarang kita sesi tanya jawabnya. Saya kira pertanyaan tadi sudah mewakili dari pertanyaan dari rekan-rekan Bapak dan Ibu Guru. Di sini saya di atas adalah refleksi tentang kegiatan kita. Di sini adalah hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Apa kira-kira hal pemahaman baru yang Bapak dan Ibu dapatkan hari ini? Ada coba Wahida yang bisa disampaikan pemahaman barunya tentang kegiatan kita hari ini.
kiranya mendengarkan apa-apa yang belum saya ketahui, sehingga setelah saya mendengarkan penjelasan ibu maka yang tidak tahu tadinya maka saya sudah tahu. Contohnya perbedaan antara kesepakatan keras dengan keyakinan keras. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Mbak Sini sangat senang karena sudah bisa membedakan antara kesepakatan dan keyakinan. Kalau kesepakatan mesti masih bisa dilakukan, tetapi kalau keyakinan sedapat mungkin menghindari pelanggaran, menghindari apa yang telah disepakati. Kemudian di sini saya yakin Bapak dan Ibu tentu mendapatkan beberapa ilmu baru yang sebenarnya sudah dipahami, tetapi kita belum tahu pasti yang manakah yang dimaksud begini. Seperti tadi hukuman, konsekuensi dan hukuman dan konsekuensi dulu sebelumnya disamakan saja, ternyata ada yang membedakan. Jadi cukup sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru karena telah membersamai saya dan telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada saya untuk menyampaikan materi selama 2 minggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Belajar bergerak berbagi.